Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, saya baru bisa melakukan video rekaman untuk pertemuan ke-9 di mata kuliah komunikasi data setelah kondisi badan saya lebih fit. Ya. Nah, langsung aja ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai OSPF. Ya, jadi kalau sebelumnya di pertemuan sebelum UTS ya, kita sudah membahas mengenai static routing ya, di mana static routing itu adalah salah satu mode yang bisa kita gunakan untuk bisa mengkonfigurasi rute dari satu titik ke titik yang lain ya, dan itu biasanya cocok untuk jaringan berskala kecil ya, atau jaringan yang dimana semuanya serba baik-baik saja atau stable ya. Nah, uh, salah satu kelemahan dari static routing adalah dia tidak bisa beradaptasi seandainya terjadi permasalahan pada jalur tertentu, jalur yang sudah ditentukan, gitu ya. Jadi seandainya terjadi perubahan perangkat atau kita ada penambahan perangkat, ya, kemudian adanya perubahan pada jalur, misalnya ada jalur yang sudah kita tentukan itu bermasalah, maka static routing tidak dapat mengakomodir hal tersebut. Ya, static routing tidak bisa secara otomatis melakukan konfigurasi secara langsung ya untuk bisa mencari rute yang alternatif. Nah, oleh karena itu, ya, maka digunakanlah alternatifnya yaitu dynamic routing. Ya, nah, dynamic routing sendiri itu terbagi berdasarkan autonomous system. Itu ada dua, yaitu interior gateway protocol, ya, di mana di sini ada tiga, ada RIP, ada OSPF, dan ada ASAS. Kemudian untuk exterior gateway protocol ya atau EGP, ini ada namanya BGP ya, border gateway protocol, yang kita pergunakan untuk bisa mengkonfigurasi antar autonomous system. Ini biasanya dipergunakan untuk uh, ISP, antar ISP itu pakai BGP ya. Nah, kemudian berdasarkan cara kerjanya atau mekanisme cara kerjanya, algoritmanya, uh, Dynamic Routing Protocol itu terbagi menjadi dua, ada namanya Distance Vector Routing Protocol dan ada namanya Link State Routing Protocol. Ya, Distance Vector Routing Protocol itu ada RIP, sedangkan kalau Link State Routing Protocol ada OSPF dan ISIS. Ya, jadi di sini kita akan lihat bahwa yang akan kita pelajari di sini adalah OSPF. Ya, bedanya apa antara Distance Vector Routing Protocol dan Link State Routing Protocol? Secara tujuan utama itu sama, ya, yaitu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uh, jalur, ya, atau kita bisa menentukan jalur secara otomatis seandainya terjadi permasalahan pada jalur yang sudah ditentukan. Nah, cuma bedanya adalah di cara kerja. Nah, kenapa saya kembali ke slide ini? Kita asumsi ya bahwa di sini kita punya jaringan yang terkoneksi ke router 1, itu kita kasih nama aja jaringan A atau network A gitu ya. Nah, kemudian di router 2 ini ada jaringan yang kita beri nama jaringan network B. Gitu ya. Nah, berdasarkan mekanisme cara kerjanya atau algoritma cara kerjanya, menurut Distance Vector Routing Protocol, untuk jalur yang terbaik menuju dari A menuju ke jaringan B adalah menggunakan hop count. Hop count itu adalah jumlah loncatan. Ya, jadi contoh seperti ini. Dari router A kalau mau ke router B, dari jaringan A mau ke jaringan B, maka dia harus melewati ada dua jalur ya. Yaitu dia melewati router 1, kemudian dia langsung ke router 2 dan tiba di router B. Atau jalur keduanya adalah dia melalui router 1, kemudian dilempar ke router 3, kemudian router 3 ke router 2, baru tiba di router B. Nah, sehingga menurut distance vector, oh ini hanya one hop. Ya, ini hanya satu kali, satu hop. Ya. Sedangkan kalau di sini dia butuh dua kali. Ya, ini satu hop, ini lagi dua hop. Ya, sehingga di sini akan dua hop. Nah, sehingga kalau kita berdasarkan distance vector, oh jalur yang terbaik itu menurut dia adalah
jalur yang hopnya paling sedikit. Nah, hop yang paling sedikit yang mana? Yang satu kali ini. Ya, maka inilah yang akan dijadikan sebagai jalur utama. Gitu ya. Nah, tapi kalau di link state routing protocol ya seperti OSPF, hal tersebut tidak menjadi masalah ya. Seberapapun banyaknya hop menurut dia tidak masalah. Karena apa? Karena di link state routing protocol seperti OSPF, mereka juga melihat ada namanya cost. Ya, ada cost, ada biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, maksudnya gini. Katakanlah dari router 1 ke router 2 ini kecepatannya adalah 1,5 Mbps. Ya, 1,5 Mbps. 1,5 M. Ya. Sedangkan dari sini, dari router 1 ke router 3 itu kecepatannya adalah 100 Mbps. Ya, 100 Mbps. Nah, kemudian router 3 ke router 2 juga sama, 100 Mbps. Ya. Maka menurut link state routing protocol seperti OSPF, jalur alternatif, jalur yang terbaiknya bukan yang dari router 1 langsung ke router 2, tapi justru jalur terbaik menurut OSPF ini adalah saya harus ke bawah sini. Ya, baru dari router 1 ke router 3 ke router 2. Karena apa? Di sini kecepatannya lebih tinggi. Ini 100 Mbps. Di sini memang benar kalau dari koneksinya dia sepertinya langsung gitu ya, hanya 1,5, tapi kecepatannya hanya 1,5 Mbps. Nah, itulah. Jadi sehingga menurut link state routing protocol, jalur yang terbaik bukan dari router 1 ke router 2, tapi justru kebalikan, dari router 1 ke router 3 ke router 2. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi cara kerja dari working mechanism atau algoritmanya itu bisa diilustrasikan sebagai berikut, seperti tadi gitu ya. Jadi kalau distance vector itu adalah jumlah hop, kalau link state routing protocol itu dengan menggunakan cost. Nah, ya ini contoh perbandingan aja tadi ya. Jadi distance vector routing protocol adalah dia menggunakan jumlah, ini ada hop count ya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau di link state routing protocol itu dia ada namanya LSA flooding. Ya, LSA flooding ini apa? Jadi LSA flooding ini dia disebarkan ke seluruh router yang ada yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Ya, sehingga di sini yang bisa diketahui adalah apa? Dia bisa mengetahui cost of the interface-nya apa? Ya, cost of the interface artinya cost itu dalam hal ini kecepatan. Ya, misalnya dari router 3 ke router 2 itu 1,5 Mbps, router 1 ke router 2 100 Mbps, router 1 ke router 4 100 Mbps, router 4 ke router 3 itu 1000 Mbps, dan itu saling dipertukarkan. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini bisa ketahuan ya. Jadi setelah mereka mengirimkan namanya link state advertisement, ya link state advertisement itu seperti tujuan utamanya adalah untuk ini, mengestablish neighbor relationship. Jadi dia udah tahu tetangga saya itu siapa dan berapa kecepatannya. Misalnya seperti itu. Ya, jadi router 1 itu, saya punya dua tetangga nih, router 2 dan router 4. Koneksinya atau kecepatan dari router 1 ke router 2 adalah 100 Mbps, router 1 ke router 4 adalah 100 Mbps. Demikian halnya. Jadi setiap router yang ada dalam jaringan kita itu akan ngobrol antara satu dan yang lain. Ya. Nah, sehingga setelah terbentuk namanya link state advertisement atau neighbor relationship-nya sudah terbentuk, maka mereka menciptakan namanya LSDB. Ya, link state database. Jadi setiap router itu punya database sendiri. Ya, database ini gunanya buat apa? Database ini gunanya untuk dia di dalamnya ada deskripsi semua router interface yang terhubung di jaringan. Kemudian dia juga bisa mendapatkan informasi keseluruhan topologi jaringan. Jadi LSDB itu tugas utamanya adalah dia karena masing-masing sudah punya jalur, sudah punya tetangganya, tahu tetangganya siapa, maka secara otomatis dia akan bisa mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai topologi jaringannya seperti apa. Ya, itu link state LSDB. Dari situ ya, terjadilah pertukaran namanya, atau dari situ terbentuklah kalkulasi namanya SPF. Jadi SPF itu adalah shortest path first. Ya. Shortest path first ini algoritma
algoritma yang dipakai untuk mencari jalur mana ya yang paling efektif, yang paling baik untuk bisa menciptakan satu jaringan yang tidak ada looping atau loop free. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, router 1, router 2, router 1 ke router 4 ke router 3. Nah, jalur dari router 3 ke router 2 itu diblok sama dia. Ya, jadi 1,5 Mbps-nya ini diblok sama dia. Gitu. Ya, sehingga tidak ada koneksi dari router 2 ke router 3. Koneksi ini hanya akan diaktifkan seandainya terjadi link failure. Ya, jadi ada satu masalah yang ada, misalnya ada jalur dari router 1, ini kan tugas utamanya untuk bisa dari router 2 ke router 3 gitu ya. Ternyata dari router 2 mau ke router 1 itu linknya di sini mati gitu ya. Misalnya tiba-tiba mati. Nah, otomatis jalur yang tadinya diblok itu akan diaktifkan kembali. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah yang namanya SPF calculation. Jadi SPF calculation itu bagian dari algoritma dari LSDB. Dia bekerja bersama dengan LSDB untuk bisa mengkalkulasi rute mana yang paling baik. Gitu. Ya. Nah, sehingga akan terbentuk jalur yang paling dianggap paling optimal. Ya. Nah, kemudian setelah link state LSDB-nya sudah ada, segala macam, SPF sudah dilakukan kalkulasi, maka saat itulah router akan menginstal routing table-nya. Routing table ini gunanya buat apa? Ya, router tanpa routing table ya nggak akan bisa beroperasi, karena router itu hanya bisa bekerja kalau dia ada routing table, gitu ya. Jadi routing table ini gunanya buat apa? Routing table gunanya buat mengetahui, kalau saya katakanlah kita berada di router 2, router 2 mau ke router 3, itu lewat mana sih yang paling bagus, gitu ya. Lewat jalur mana sih yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah routing table ya. Kita sudah pernah belajar ini di materi static routing sebelumnya. Jadi saya pikir teman-teman seharusnya sudah lebih aware, sudah tahu ya. Nah, kemudian dari sini ya kita akan ya ini summary-nya ya. Jadi pertama yang namanya link state routing protocol itu mereka akan menciptakan relationship terlebih dahulu antar tetangganya. Jadi sesama si router itu masing-masing tahu, tetangga saya siapa sih gitu ya. Tetangga langsung ya. Nah, jadi router 1 dan router 3, router 1 ada tetangga dengan router 3, router 1 juga ada tetangga dengan router 2. Ya, router 2 juga bilang, saya punya tetangga dengan router 1 dan router 3. Router 3 juga demikian. Nah, dari situlah kemudian mereka saling bertukar LSDB atau mereka saling bertukar namanya menciptakan namanya LSDB, link state database-nya. Ya. Dari LSDB itulah kemudian dilakukan komputasi yang namanya shortest path, ya, mencari jalur yang paling pendek, ya, paling pendek dalam hal ini paling efektif ya. Nah, terjadilah kalkulasinya. Nah, baru setelah itu sudah terbentuk, maka akan muncul route generation. Ya, jadi rute mana sih yang paling baik untuk bisa dari satu, dan ini terjadi di semua router ya, sehingga semua router itu akan punya jalur ke jaringan manapun yang ada dalam jaringan kita. Ya. Nah, kalau gitu apa hubungan antara link state routing protocol dan OSPF? Jadi OSPF itu bekerja atau OSPF sendiri merupakan bagian dari link state routing protocol. Jadi dia mengadopsi yang namanya algoritma dari link state routing protocol. Ya, jadi OSPF sekarang sudah ada sampai versi 3. Bedanya adalah OSPF versi 3 itu digunakan untuk IP address versi 6, sedangkan OSPF versi 2 itu digunakan untuk IP address versi 4. Ya, nah ini adalah jadi OSPF router itu akan saling bertukar link status information. Ya, jadi link status information itu contoh gini. Jadi si router, misalnya nih router 1, dia bilang, saya punya jalur ke router 2 dan router 3. Nanti dari router 2 juga bilang, saya punya jalur ke router 2, router 1 dan router 3. Ya. Nah, nanti router 3 juga bilang, saya punya jalur ke router 1 dan router 2. Nah, karena mereka saling ngobrol, akibatnya, kalau saya mau, mereka bisa menarik kesimpulan sendiri ya. Kalau saya mau menuju ke router 3 dari router 1,
saya bisa lewat dua jalur loh, saya bisa koneksi langsung atau saya bisa lewat ke dari router 2, gitu kan ya. Nah, itu yang dikenal dengan link status information. Ya. Nah, link status information inilah yang akan disimpan di LSDB dan nantinya akan digunakan untuk mengkalkulasi jalur terpendek, ya, shortest path untuk menuju ke tujuan. Ya. Dan setelah itu disimpan dalam routing table. Ya. Nah, kemudian OSPF juga mendukung VLSM, ya, dan bisa digunakan multi area. Nah, ini multi area salah satu kelebihan dari OSPF. Ya. Nanti kita akan pelajari sini apa sih bedanya single area dan multi area. Nah, typically seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara dalam satu jaringan berskala besar, ya, misalnya ada 3 gedung, gitu ya, 3 building. Nah, di sini ada aggregation switch, aggregation switch, aggregation switch. Mereka akan terhubung ke core switch. Ya. Nah, di OSPF itu akan bekerja di sini, di jalur ini, aggregation switch dan core switch. Ya, tujuannya adalah supaya bisa memastikan bahwa semua jaringan yang berada di antar gedung itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, termasuk tentunya ke server cluster sini. Ya. Nah, jadi kalau OSPF itu tadi saya katakan di awal bahwa OSPF itu bisa kita bagi menjadi area yang menjadi beberapa area. Ya. Nah, jadi OSPF itu ada konsep single area OSPF dan ada konsep multi area OSPF. Single area OSPF dikenal dengan ini area 0, area 0. Ya, jadi ini adalah backbone area-nya. Ya, biasanya kita bilang backbone area itu adalah area 0. Ya. Nah, jadi semua router yang berada di area 0 itu akan mendapatkan update dari OSPF sesuai dengan pada interface dari masing-masing router tersebut. Ya. Nah, kemudian di OSPF itu masing-masing router bisa kita kasih nama, ya, bisa kita kasih nama atau kita kasih ID. Nah, ID-nya itu seperti IP address, tapi ini bukan IP address, ini adalah ID. Jadi di router 1 misalnya kita kasih ID-nya adalah 1.1.1.1. Ya, router 2 2222, router 3 333 dan seterusnya. Ya, jadi router ID ini bisa kita masukkan secara manual atau biasanya di-assign sebagai otomatis oleh sistem. Ya. Nah, kemudian yang membedakan juga OSPF dengan RIP misalnya tadi dikatakan bahwa OSPF ini juga bisa mencari jalur terbaik menurut dia berdasarkan cost. Ya, cost itu apa sih? Cost itu adalah dilihat dari jumlah ini default cost value-nya adalah 100 Mbps dibagi dengan interface bandwidth. Jadi kalau bandwidth-nya adalah 1,5 Mbps, maka 1000 bagi 1,5 itu adalah 64. Ya, 100 bagi 1,5 1,544 itu hasilnya ada 64. Maka 64 itu akan jadi cost-nya. Ya, jadi sebagai contoh nih, kalau misalnya dari router 3 ini ya, dari router 3 mau menuju ke router 1, maka atau mau menuju ke jaringan ini, ya, maka dia di sini ada 64 plus 1 plus 10. Jadi cost-nya adalah jadi 75. Kenapa 64? Karena di sini 1,5 Mbps, di sini ada 100 Mbps, ya, dan di sini adalah 10 Mbps misalnya. Ya, maka di sini 64 plus 1 plus 10. Maka cost-nya adalah 75. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya OSPF itu bekerja? Dia bekerja berdasarkan ada paket yang dikirimkan. Ya, jadi ada namanya hello packet, ada database description, link state request, link state update, dan link state acknowledgement. Ya, jadi hello packet ini adalah paket yang dikirimkan untuk memastikan bahwa tetangga saya itu masih aktif, gitu ya. Sama kayak Anda kalau menyapa orang gitu kan, halo, nanti pasti orangnya balas halo, gitu ya. Tapi kalau orangnya udah diam aja, nah itu kan kemungkinan besar Anda tahu, wah, sepertinya orangnya lagi bermasalah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi OSPF punya salah satu paket yang digunakan untuk maintain neighbor relationship atau juga dan digunakan juga untuk mengetahui siapa sih tetangga saya itu dengan menggunakan hello packet. Ya. Kemudian ada database description untuk mensummarize local LSDB. Ya. Ada link state request. Ya. Kemudian ada link state update untuk mengupdate
advertise ya, advertise requested LSA ke neighbor, dan link set acknowledgement untuk acknowledge kalau dia sudah menerima link set advertisement. Ya, ini Anda nggak perlu terlalu khawatir ya, maksudnya apa gitu ya, karena pada prakteknya nanti ini terjadi secara otomatis oleh si router. Nah, ini contoh neighbor relationship. Jadi nanti kita akan coba praktek di sini ya, teman-teman. Ada display OSPF peer. Ini untuk melihat tetangga saya siapa sih gitu ya. Nah, misalnya ada OSPF tetangga di router 1, kita display OSPF peer. Kebetulan tetangganya cuma satu, yaitu router 2. Nah, dia akan muncul tuh router ID-nya berapa, address-nya berapa. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga entries di LSDR ya, LSDB ya, LSDB. Nah, ini bisa kita lihat database-nya. Jadi display OSPF LSDB nanti akan muncul seperti ini. Ya. Dan ada routing table ya. Kalau routing table kita bisa pakai display OSPF routing, atau kita display IP route ya, display IP routing table ya. Display IP routing table. Nah, itu juga bisa muncul. Ya, jadi ada 3 perintah yang bisa kita gunakan untuk melihat ya entries dari OSPF itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya OSPF itu bekerja? Ini kita akan masuk sedikit technical sedikit ya. Jadi langkah pertama tadi ya, dia akan mengenerate namanya, mencari tahu siapa sih tetangga saya. Kemudian setelah itu mereka dari router 1 dan router 2 itu akan melakukan negosiasi siapa yang masternya, siapa yang slave-nya. Ya. Baru setelah itu mendapatkan LSDB, dan setelah itu mengupdate LSA dan synchronize LSDB. Ya. Baru step kelimanya melakukan calculate routes. Ya. Nah, ini contoh. Ya, jadi router 1, hello paket saya adalah 1111. Ya, ini dikirimkan, saya bilang kata si router 1, saya adalah 111, di sini router ID-nya ya. Nah, kemudian dikirimkan ke router 2. Nah, nanti dibalas oleh router 2, router 1 terdiscovery ya, dia akan ditambahkan di dalam neighbor list-nya. Nah, kemudian setelah itu si router 2 akan membalas hello paket saya adalah 2222, ini neighbor saya adalah 111. Jadi ini two way ya. Nah, kemudian nanti dari router pada saat paket ini diterima oleh router 1, nah router 1 akan mengacknowledge lagi ya, bahwa oh ya, hello paket lagi, saya adalah 111, ini tetangga saya adalah 2222 ya. Nah, ini terjadilah tetanggaan gitu ya. Ya sama kayak Anda kalau baru masuk di kompleks baru gitu kan, misalnya pasti Anda harus menyapa orang kan, nggak tahu siapa tetangga saya, siapa belum tahu namanya gitu. Pasti ada halo, saya Chris gitu ya, saya di unit misalnya unit C gitu misalnya. Nanti kan pasti di sana menyapa, oh halo Chris, saya Joko misalnya, saya di unit B misalnya, seperti itu kan. Itu ada hello paket, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini step 2 dan step 3-nya. Jadi di sini database-nya masih sama-sama kosong ya. Kemudian kedua-duanya akan menganggap dirinya master terlebih dahulu. Jadi di sini si masing-masing router itu akan menganggap dirinya sebagai master, karena dia belum tahu siapa yang slave, siapa yang master gitu. Nah, sehingga setelah ini mereka akan saling bertukar, namanya exchange start ya. Nah, di sini karena router ID-nya adalah 2222, sedangkan di router 1 adalah 1111, maka router yang memiliki router ID yang lebih besar akan terpilih menjadi master gitu ya. Nah, sehingga router 1 akan menjadi slave ya. Jadi setelah itu mereka saling bertukar, exchange ya, exchange database ya. Nah, kemudian setelah selesai, di sini router 1 akan memperoleh informasi dari yang LSDB yang dimiliki oleh router 2. Demikian halnya
si router 2 juga akan mengetahui apa sih yang dimiliki oleh database yang dimiliki oleh router 1. Gitu. Ya. Nah, step 4-nya adalah establishing OSPF adjacency. Ya, ini pertukaran LSA lagi nih, link state advertisement lagi. Ya, link state LSU ini adalah link state update, LSACK adalah link state acknowledgement, dan LSR ya link state root gitu ya. Nah, ini synchronize nih keseluruhan. Link state request ya. LSR link state request. Nah, setelah ini selesai, maka muncullah OSPF peer. Jadi mereka sudah selesai mendapatkan, di sini sudah ada istilahnya ini DR dan BDR ya. Nanti siapa yang tadi kan kita katakan ada yang master, ada yang slave gitu ya. Nah, jadi neighbor yang menjadi master itu adalah 22222 ya. Kemudian yang slave-nya adalah si yang 111 ya. Nah, kenapa di sini ada pertanyaan, kenapa sih, apa sih DR dan BDR itu? Nah, ini kita jelaskan ya. Yang namanya, saya lanjut dulu ke depan. Nah, yang namanya DR dan BDR, coba bayangkan bahwa dalam satu jaringan full seperti ini, ya ada 5 router. Bayangkan kalau setiap router harus ngobrol dengan tetangganya secara langsung. Ya, berapa banyak bandwidth yang akan terbuang? Ya, terjadilah yang namanya LSA flooding. Ya. Kebanjiran link state advertisement. Ya. Jadi kalau setiap router harus cari tahu tetangganya siapa dan dia harus bisa mengirimkan link state update ke tetangganya, maka di sini terjadilah namanya LSA flooding dan akan membuang-buang bandwidth dan resources dari perangkat kita secara percuma. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya kita pilih DR dan BDR. DR adalah designated router, BDR adalah backup designated router. Ya. DR dan BDR ini sama seperti presiden dan wakil presiden, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi setiap router lain, ya, router yang tidak terpilih sebagai DR dan BDR itu cukup ngobrol ke mereka berdua aja. Jadi mereka tidak perlu ngobrol ke antar tetangganya, ya, ke sesamanya. Gitu. Jadi mereka cuma cukup ngobrol dengan presiden dan wakil presidennya atau DR dan BDR-nya aja. Ya. Nah, sehingga di sini otomatis bandwidth-nya akan lebih bandwidth dan resources dari masing-masing router itu lebih sedikit terpakai. Ya, karena tidak perlu diskusi dengan perangkat lain. Ya. Nah, sekarang kita balik ke tipe dari OSPF ya. Tipe dari OSPF itu ada broadcast, ada NBMA, ada P2MP, dan P2P. Ya. Jadi broadcast itu atau point to point atau P2P itu adalah point to point. Ya. Kemudian dari router A itu artinya dia akan dua jaringan, dua network device yang bisa terhubung pada satu link. Ya, misalnya pakai serial cable, nah ini namanya point to point. Ya, kemudian ada broadcast to multiple access. Nah, broadcast to multiple access ini kalau contoh kita pakai Ethernet network. Jadi ada router terhubung ke switch, ya, kemudian switch ke router lain. Nah, ini di sini adalah broadcast multiple access, BMA. Kemudian ada NBMA, non broadcast multiple access. Ini contoh kalau kita pakai frame relay. Ya, jadi dia terhubung ke multiple network tapi tidak mendukung support broadcast, tidak mendukung broadcasting. Ya, namanya non broadcast multiple access. Ya, frame relay sendiri ini kan teknologi jadul ya, udah legacy sekarang. Nah, kemudian ada point to multipoint, P2MP. Ya, point to multipoint hampir sama seperti ini. Ya, hampir sama seperti ini. Cuma di sini dia terkoneksi ke satu jaringan. Ya, terkoneksi ke jaringannya kita nggak tahu seperti apa. Ya, kemudian di sini router yang lain terhubung juga ke jaringan tersebut. Itu namanya point to multipoint. Ya. Oke, nah itu DR dan BDR. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ini bagian pertama dari pertemuan ini ya. Jadi 30 menit. Saya akan bagi video ini menjadi 30 menit supaya tidak terlalu lama nontonnya. Nah, jadi ini adalah OSPF
Kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan OSPF domain dan single area.